Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, langsung saja masuk di pembahasan materi pertama tentang ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah cabang ilmu keuangan yang membahas strategi, analisis, dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih kompleks dalam suatu organisasi atau perusahaan. Fokusnya adalah pada optimalisasi sumber daya keuangan, investasi jangka panjang, struktur modal, analisis risiko, dan kebijakan dividen guna memaksimalkan nilai perusahaan serta kesejahteraan pemegang saham. Adapun tujuannya itu untuk meningkatkan nilai perusahaan, memaksimalkan keuntungan, dan minimalkan risiko. Ruang lingkup manajemen keuangan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, perencanaan keuangan adalah proses menentukan tujuan keuangan dan strategi untuk mencapainya. Poin kedua, pengelolaan kas adalah proses mengelola arus kas masuk dan keluar perusahaan. Poin ketiga, pengelolaan risiko adalah proses mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Poin keempat, pengelolaan investasi adalah proses mengelola investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Baik, langsung saja masuk di pembahasan materi kedua tentang konsep risk and return serta model penilaian dalam sebuah investasi. Risiko adalah kemungkinan bahwa hasil investasi sesuai dengan harapan. Adapun model penilaian investasi yang umum digunakan, yang pertama, investasi present value. Investasi present value adalah metode penilaian investasi yang mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari investasi tersebut. Poin kedua, model investasi future value adalah metode penilaian investasi yang mempertimbangkan nilai masa depan dari arus kas yang diharapkan dari investasi tersebut. Poin ketiga, penilaian investasi return on investment adalah metode penilaian investasi yang mempertimbangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Adapun jenis-jenis risiko. Baik, selanjutnya adapun jenis-jenis risiko yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, risiko sistematis. Risiko sistematis adalah risiko yang bersifat eksternal dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Poin kedua, risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang bersifat internal dan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Poin ketiga, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang terkait dengan kemungkinan gagal bayar atau tidak dapat membayar utang. Poin keempat, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Yang poin kelima, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Selanjutnya, penilaian dalam sebuah investasi. Investasi adalah kegiatan menambahkan modal dalam sebuah aset dengan harapan mendapatkan return. Adapun jenis-jenis investasi, yang pertama, investasi saham. Investasi saham adalah jenis investasi yang dilakukan dengan membeli saham perusahaan. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian dari perusahaan. Yang kedua, investasi obligasi. Investasi obligasi adalah jenis investasi yang dilakukan dengan membeli obligasi perusahaan atau pemerintah. Yang poin ketiga, investasi reksadana. Investasi reksadana, investasi pada reksadana yang merupakan kumpulan dana dari beberapa investor untuk diinvestasikan pada beberapa jenis aset. Poin kelima, investasi lainnya selain investasi saham, obligasi, reksadana, atau juga investasi lainnya. Baik, pembahasan selanjutnya tentang
konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaiannya. Adapun pengertian dari risiko saham adalah kemungkinan bahwa harga saham akan berubah secara tidak terduga. Selanjutnya, adapun jenis-jenis saham yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa adalah jenis saham yang paling umum dan memberikan hak kepemilikan pada perusahaan kepada pemegang saham. Poin kedua, saham preferen. Saham preferen adalah jenis saham yang memiliki prioritas dalam pembagian dividen dan aset perusahaan. Poin ketiga, saham konvertibel. Saham konvertibel adalah jenis saham yang dapat dikonversi menjadi saham biasa atau obligasi. Saham konvertibel memiliki karakteristik. Adapun poin-poin tentang jenis-jenis risiko saham. Yang pertama, risiko saham sistematis. Risiko yang terkait dengan perubahan kondisi pasar secara keseluruhan seperti perubahan suku bunga, inflasi, dan kondisi ekonomi. Poin kedua, risiko saham tidak sistematis. Risiko yang terkait dengan kondisi spesifik perusahaan seperti kinerja keuangan, manajemen, dan industri. Poin ketiga, risiko saham kredit. Risiko yang terkait dengan kemungkinan debitur tidak dapat membayar keuntungannya. Yang poin keempat, risiko saham likuiditas. Risiko yang terkait dengan kesulitan menjual saham dengan harga yang wajar dalam waktu singkat. Poin kelima, risiko saham operasional. Risiko yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti kesalahan manajemen, kegagalan teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, proses penilaian saham itu ada 3. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan nilai intrinsikal. Poin kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah metode analisis yang digunakan untuk memprediksi harga saham dengan mempertimbangkan pola-pola harga dan volume perdagangan saham di masa lalu. Analisis teknikal dapat membantu investor memahami sistem pasar dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Poin ketiga, model penilaian saham. Model penilaian saham adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai intrinsikal saham dengan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental dan teknikal. Konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Risiko obligasi adalah kemampuan bahwa perusahaan tidak dapat membayar utang. Adapun jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi itu dari 6 poin. Yang pertama, obligasi pemerintah adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah. Obligasi pemerintah memiliki karakteristik sebagai berikut. Rendah risiko, bunga yang stabil dan dapat diprediksi. Yang kedua itu obligasi korupsi. Obligasi korupsi adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Obligasi korupsi memiliki karakter sebagai berikut. Risiko yang lebih tinggi, bunga yang lebih tinggi, terus jangka waktu yang lebih pendek. Poin ketiga, obligasi daerah adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah. Poin keempat, obligasi syariah. Obligasi syariah adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang berbasis syariah. Poin kelima, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah jenis obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham perusahaan. Obligasi konversi memiliki karakteristik berikut: dapat dikonversi, bunga yang lebih rendah, risiko yang lebih tinggi. Poin keenam, obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon adalah jenis obligasi yang tidak memiliki kupon atau bunga.
Selanjutnya, konsep resiko obligasi dan jenis obligasi serta proses penilaiannya. Proses penilaiannya obligasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, analisis kredit. Analisis kredit yang dilakukan untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar utangnya. Poin kedua, analisis likuiditas. Analisis yang dilakukan untuk menentukan kemampuan perusahaan menjual asetnya dengan harga yang wajar. Poin ketiga, model penilaian. Model penilaian obligasi. Model yang digunakan untuk menentukan nilai obligasi seperti model Yield-to-Maturity dan model duration. Langsung saja pembahasan selanjutnya, konsep reksadana, jenis reksadana, dan proses penilaiannya. Pengertian reksadana adalah wadah atau kumpulan dana yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau investor. Adapun jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang investasinya fokus pada saham perusahaan. Yang kedua, reksadana obligasi. Reksadana obligasi adalah jenis reksadana yang investasinya fokus pada obligasi perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang investasinya kombinasi antara saham dan obligasi. Reksadana campuran memiliki karakteristik sebagai berikut: investasi pada saham dan obligasi. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang investasinya fokus pada instrumen pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi. Adapun proses penilaian reksadana yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, analisis kinerja. Analisis kinerja yang dilakukan untuk menentukan kinerja reksadana. Poin kedua, analisis resiko yang dilakukan untuk menentukan resiko reksadana. Yang poin ketiga, model penilaian reksadana. Model yang digunakan untuk menentukan nilai reksadana seperti model. Selanjutnya, pembahasan materi tentang perhitungan biaya modal. Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal atau dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Adapun komponen biaya modal adalah elemen-elemen yang membentuk biaya modal suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa komponen biaya modal yang umum. Pertama, biaya bunga. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Poin kedua, biaya dividen. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, biaya ekuitas. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh modal dari pemegang saham. Keempat, biaya uang. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Poin kelima, biaya risiko. Biaya yang dikeluarkan untuk mengelola risiko yang terkait dengan investasi dan pendanaan perusahaan. Selanjutnya, perhitungan biaya modal. Biaya modal sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal sendiri. Yang kedua, modal. Biaya modal pinjaman adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, biaya modal ekuitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh ekuitas.